Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan jawaban saya sekaligus penjelasan saya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Fidanasari SPTMP, yaitu seputar enzim. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, enzim itu terbagi menjadi dua. Di sini saya sudah ada skema, yaitu ada protein atau apoenzim dan ada kofaktor. Protein atau apoenzim ini dia bersifat mudah berubah dan perubahannya itu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Lalu di bawah ini ada kofaktor, dia terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada molekul organik atau koenzim dan ada molekul anorganik. Molekul organik itu berupa bagian enzim yang panas, dia mengandung ribosa dan fosfat yang memiliki fungsi aktif yaitu sebagai katalisator yang dapat meningkatkan kemampuan katalistik suatu enzim. Contohnya vitamin, adenosin, trifosfat. Lalu untuk molekul anorganik ini dia berasal dari mineral dan dia tidak memiliki atom karbon di dalam strukturnya. Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama itu ada model kunci dan anak kuncinya. Model kunci dan anak kunci ini diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dia mengatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim itu serupa dengan anak kunci dan kuncinya. Seperti ini. Yang kedua ada model Induced-Feed model. Induced-Feed model ini diusulkan pada tahun 1998 oleh Daniel E. Koshland Jr. Dia mengatakan bahwa terikatnya substrat disebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Seperti ini contohnya. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Yang pertama itu ada oksidoreduktase. Enzim golongan oksidoreduktase ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi pemindahan elektron dari gugus CH sampai OH, CH sampai CH, C sama dengan O, CH sampai NH2, dan CH sama dengan Na. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Transferase ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi pemindahan gugus satu karbon residu aldehid atau keton, gugus yang mengandung asil, alkil, glikosil, fosfor atau sulfur. Contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase. Enzim ini adalah berfungsi untuk mengkatalis hidrolisis ikatan ester, peptida, glikosil, anhidrida. Contohnya itu ada tripsin. Lalu yang keempat ada liase. Enzim ini berfungsi untuk mengkatalis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbulnya ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Nah, enzim liase ini bekerja dengan ikatan CC, CO, CN, CS, dan C halida. Contohnya piruvat dekarbosilase. Yang kelima ada isomerase. Enzim golongan isomerase ini berfungsi untuk mengkatalis interkonversi isomer-isomer optik, geometrik, atau posisi. Contohnya itu ada maleat isomerase. Lalu yang keenam itu ada ligase. Enzim golongan ligase ini berfungsi untuk mengkatalis penggabungan dua senyawa yang diikuti oleh pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP atau senyawa sejenisnya. Golongan ligase ini adalah enzim yang mengkatalis reaksi pembentukan ikatan CO, CS, dan CC. Contohnya piruvat karboksilase. Lalu untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat enzim. Nah, sifat enzim yang pertama itu enzim sebagai katalisator. Enzim itu merupakan katalis yang dapat merubah laju reaksi tanpa dia ikut bereaksi. Jadi enzim itu bersifat khas dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar untuk terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim tersebut, kecepatan reaksinya itu dapat meningkat sampai 107 kali. Lalu yang kedua, sifat dari enzim itu adalah enzim itu suatu protein. Nah, struktur dari suatu enzim itu tidak lain itu adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Sifat enzim yang ketiga itu enzim itu khusus berfungsi untuk tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya digunakan untuk mengkatalis amilon sebagai substratnya. Lalu untuk sifat yang
4, enzim itu bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim itu kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya. Penyusunnya yaitu asam lemak dan gliserol atau sebaliknya. Yang untuk pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan bagaimana proses katalisator itu dalam bekerja. Proses katalisator itu adalah dengan membentuk senyawa enzim substrat, kemudian menghasilkan suatu produk tanpa merubah senyawa enzim itu sendiri. Setelah produk terbentuk, maka enzim akan melepaskan diri untuk membentuk senyawa baru dengan substrat yang lain. Secara lebih jelas itu enzim itu bekerja dengan cara menurunkan energi keaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi sehingga akan mempercepat jalannya reaksi. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama itu ada suhu. Kerja suatu enzim itu sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kecepatan enzim itu akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu yang tinggi. Enzim bersuhu panas atau berdarah panas di dalam manusia itu bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua itu ada pH. Semua enzim itu sangat peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksinya akan sebanding dengan jumlah substratnya. Yang keempat ada inhibitor. Aktivitas suatu enzim itu dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor ini digolongkan menjadi ada 2 jenis, yaitu yang pertama dia itu inhibitor yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Lalu yang kedua dia bekerja itu dapat balik lagi atau reversible. Nah, sekian dari jawaban serta penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah dari jawaban saya minta maaf dan pamit undur diri. Terima kasih.